Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Iva Zulaifa, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto dari SMA Negeri 1 Soko. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik sebagai tugas CGP Modul 2.3. Saya akan melakukan supervisi bersama rekan sejawat saya. Ya, saya Nur Aini. Saya guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Suko dan sekarang saya mengampu mata pelajaran sejarah di kelas 10. Pada supervisi akademik, kami akan melakukan 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pra-observasi. Yang kedua, tahapan observasi. Dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Selamat mengikuti. Bu Nur Aini, Waalaikumsalam, ya Bu Iva. sebelum nanti saya akan melakukan observasi, kita berbincang-bincang Iya, sebentar ya siap Bu. Bu, siap. Rencananya nanti Bu Nur Aini kapan ya mengadakan pembelajaran nanti di kelas berapa Bu Nur Aini? 11 ya setelah ini Bu. Oh, setelah Ini kan ini. memang jadwalnya di kelas 11 ya di hari Jumat. Ya, rencananya saya nanti ada di jam ketiga Bu. Oh ya, jam ketiga. Ketiga Iya. saja apa 34 Bu? 34 Bu. Oh 34 Bu ya. Saya mulai saja ya Bu Nur Aini. Iya Bu. Nanti untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Nur Aini lakukan apa? Untuk tujuan pembelajarannya pada pertemuan nanti Bu, yaitu berkaitan tentang anak-anak murid dapat melakukan analisis terhadap sumber sejarah. Jadi nanti anak-anak itu bisa melihat identifikasi sumber sejarah apa yang mau mereka ambil, terus kemudian mereka dapat membuat kesimpulan tentang sumber sejarah itu membicarakan tentang apa begitu Bu. Nah ini nanti rencananya saya akan konsennya kepada sumber sejarah yang tertulis, yaitu seperti kakawin, babat, terus kemudian kayak hikayat seperti itu Bu nanti. Sebelum nanti Bu Nur Aini nanti kan anak-anak sudah melakukan literasi juga ya Bu Nur Aini. Iya. Nanti literasinya apa saja yang bisa digunakan anak-anak untuk nanti biar tujuan pembelajaran yang Bu Nur Aini rancang nanti biar berjalan lancar. Iya, untuk rencana literasinya Bu, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengakses dari mana saja boleh. Jadi anak-anak bisa mengakses sumber sejarah itu mungkin dari buku paket yang sudah ada, bisa dari buku-buku umum juga bisa, atau juga bisa melalui sumber dari internet Bu. Jadi saya memberikan kebebasan mereka untuk bisa mengakses ya dari mana saja sumbernya. Selama itu relevan bisa digunakan. Kemudian pada waktu nanti pembelajaran di dalam kelas nanti rencananya bagaimana? Rencana saya nanti saya menggunakan ini Bu, pembelajaran discovery learning. Jadi anak-anak nanti kan saya memberikan apa ya, anak-anak ini nanti saya suruh untuk melakukan pencarian data sendiri, misalkan yaitu mencari sumber sejarah ya, saya semacam kayak mereka nanti mendapatkan kayak kakawin negara Kertagama gitu Bu ya, bisa dari internet. Setelah itu mereka melakukan identifikasi dari kakawin itu kan ada beberapa bagian-bagian ya Bu ya. Kalau dalam sejarah kakawin itu kan ada pupuh gitu. Nanti anak-anak saya berikan kebebasan untuk menganalisa pupuh yang keberapa, terserah mereka. Nah dari itu nanti mereka berusaha untuk mencari artinya. Dari arti yang sudah mereka ketahui nanti mereka menyimpulkan ini tadi menceritakan tentang apa, dan mereka bisa membuat pandangan mereka sendiri tentang sumber sejarah yang mereka dapatkan itu tadi. Begitu. Jadi intinya anak-anak nanti itu saya suruh untuk identifikasi, mereka ya secara berkelompok lah Bu. Nanti setelah kelompok selesai mereka diskusi. Jadi strategi yang ini pakai anak-anak mencari apa literaturnya, terus kemudian mereka berdiskusi dan menganalisa. Setelah mereka mendapatkan analisa dan membuat kesimpulan sendiri di internal kelompoknya, nanti bisa presentasi ke depan kelas gitu loh Bu, untuk sharing dengan kelompok yang lain. Jadi dari hasil diskusi nanti anak-anak nanti akan presentasi hasil diskusinya Bu ya. Nanti kira-kira hambatan yang mungkin terjadi apa Bu ini? Seperti biasanya Bu ya, mungkin hambatannya kan tidak semua anak itu suka untuk membaca. Mungkin
mungkin dari itu. Makanya kan di sini ditekankan bagaimana anak-anak itu bisa memiliki kemampuan melakukan literasi. Terus kemudian lagi ada hal yang sulit, yaitu bagaimana membangun untuk bisa berpikir kritis gitu. Jadi dari data yang ada, kita itu mengajak anak-anak untuk bisa melakukan konstruksi pemikiran mereka sendiri gitu Bu. Jadi supaya anak-anak itu bisa mengerti tentang sebuah peristiwa sejarah itu langsung dari sumber aslinya secara tertulis yang dari zaman dulu gitu Bu, dan mereka menyimpulkannya sendiri. Jadi bukan hanya diberikan orang lain gitu. Jadi mereka berusaha untuk bisa kayak gini tuh seperti ini gitu. Istilahnya mereka supaya bisa berpikir kritis. Jadi sebelum pembelajaran anak-anak diwajibkan untuk literasi dulu gitu ya. Jadi nanti dalam waktu dia itu diskusi, kolaborasi nanti bisa berjalan dengan lancar. Iya, karena sudah punya bahan ya. Ya, begitu ya Bu Nur Aini. Nanti saya jam ke-3-4 nanti saya akan mengikuti Bu Nur Aini. Iya, siap-siap Bu. Terima kasih, mudah-mudahan itu berjalan dengan lancar ya Bu Nur Aini ya. Iya Bu, terima kasih atas motivasinya. Terima kasih Bu Nur Aini ya. Kita jumpa lagi Bu. nanti ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya sehat dan semangat ya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana ini semuanya hadir? Ya. Ada yang absen siapa? Mari kita doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa. Doa selesai. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin sudah kita bahas. Kalau minggu kemarin kita kan membahas tentang yang namanya akulturasi budaya. Ada yang masih ingat akulturasi budaya itu apa? Ayo jejak, debus itu akulturasi budaya antara budaya apa dengan apa? Ya, apa? Keilmuan kanuragan Jawa dengan bangunan-bangunan apa saja? Masjid Cengho itu akulturasi budaya antara budaya apa dengan budaya apa? Budaya Islam dengan budaya Cina. Terus masih ada banyak lagi seperti Masjid Kudus, kemudian Masjid Demak, itu adalah wujud dari akulturasi budaya yang terjadi pada masa Islam, yaitu baik akulturasi budaya Hindu dengan budaya Islam atau budaya Islam dengan budaya sebelum masa Hindu Buddha, gitu ya. Dan sekarang kita lanjutkan yaitu melakukan analisa sumber-sumber sejarah. Jadi sekarang materi yang akan kita pelajari adalah analisa sumber sejarah. Di mana sumber sejarah ini kita memfokuskan yaitu pada sumber sejarah tertulis baik masa Hindu Buddha maupun masa Islam. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah supaya kalian dapat melakukan analisis dan bisa melakukan yang namanya membedakan antara sumber-sumber pada masa Hindu Buddha dan juga masa Islam, dan dapat melakukan analisa terhadap perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Seperti itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dan untuk metode pembelajaran kita seperti biasanya kita melakukan yang namanya discovery learning. Apa itu? Yaitu nanti kalian berusaha untuk mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber sejarah itu dan melakukan analisis, dan terakhir kalian akan melakukan kesimpulan. Nah sekarang kita bagi kelompok, kan kelompoknya sudah kan seperti yang kemarin itu ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing 5 kelompok nanti menganalisa sumber sejarah. Ada yang negara agama, ada yang Babatanan Jawa, ada juga yang Kanaraton, ada juga yang yang Sutasoma. Sudah, sekarang silakan kalian berkelompok seperti kelompok yang sudah kita susun pada pertemuan kemarin. Yuk, silakan. Berbagai sumber, boleh dari buku, literatur, dari internet juga tidak apa-apa.
Silakan dicari sumber sejarah atau kitab-kitab kuno, Kakawin atau juga Babat atau juga bisa kalian cari di internet. Setelah itu kalian tulis, terus kemudian lakukan analisa dan kemudian buat kesimpulan menurut pemikiran kalian atau pendapat kalian. Ya, silakan dikerjakan dan berdiskusi di dalam kelompoknya. Ya, sudah ya. Silakan dianalisa. Sudah siap semuanya ya? Ya. Sudah selesai kan untuk melakukan analisanya dan sudah membuat kesimpulan menurut pendapat kalian masing-masing. Ya. Sudah siap kan untuk melakukan presentasi? Sekarang saya persilakan untuk kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi, dan nanti untuk kelompok yang lainnya harus memberikan tanggapan atau komentar. Nanti itu ada satu tugas yang harus kalian lakukan adalah ketika nanti ada satu kelompok, misalkan kelompok negara tetangga ya, maju ke depan. Nah, terus kemudian membacakan. Kalian dari kelompok yang lainnya harus mendengarkan dengan seksama. Kan karena nanti bahasanya kan bahasa berbeda dari bahasa yang kita pakai sehari-hari. Meskipun sama-sama bahasa Jawa, tapi yang ditulis di negara tetangga itu kan bahasa Jawa punah. Nah, dan di situ nanti kamu harus mendengarkan kira-kira kosakata apa yang masih kalian kenali. Terus kemudian kalian menerka-nerka nanti Haji Raja Sanegara, Wijasa Bupati, Saksat, Janma Batara Nata Siran Anil Laknaken, Ikalankaning Praja, Hentian Bumi Jawati Bakti Manukula Tumului Teken Gantara. Nah, ada yang dikenali? Ayo, apa? Tantra. Ada kata apa? Bumi, terus raja, dirgantara. Ya, itu adalah kosakata dari bahasa Jawa kuno. Jadi kayak bumi itu kosakata lama, dirgantara itu juga kosakata lama. Gitu ya. Ayo. Ke bawah kerajaan Indo ing Mataram. Nanging wong Indo kang manggon ana ing tanah Jawi Wetan ora pati akeh. Yen ketimbang karo kang manggon ing tanah Jawa Tengah. Marga saka iku wong Indo kudu kumpul karo wong bumi, kasasan tunggal dadi sabangsa. Ing wiwitane abad 10 ana pepati. Dari ini apa? Babat tanah Jawa. Dari yang sudah dibacakan oleh Udin tadi, adakah bahasa atau kosakata yang kalian pahami atau yang masih kalian kenali? Ya, Om. Gimana? Cukup dikenali kan? Kalian misalkan mendengarkan gitu kan masih bisa menerka-nerka artinya kan? Nah, berarti intinya yang digunakan dalam babat tanah Jawa itu memakai bahasa Jawa yang kang gedhe pitulangane nalika panjenengane lagi kasrakat minangka pamaresi kebecikane para pandhita sang nata biasa pasemaan aduh banget dumunung ing sikile gunung Penanggungan. Pasmaran mau kinubeng ing pataman kang luwih dening asri lan rerenggane sarwa menawa panggonan Sudagar yen diyantu akeh banget saka Sang Prabu juning dedagangan lan lelayaran. Sang nata yen sinawaka lenggah gambar. kalian kan cukup bisa memahami bahasa yang digunakan dalam babat tanah Jawi kan tadi cukup bisa kan memahaminya. Kira-kira tentang apa tadi? Ceritakan apa tentang masyarakat di Jawa saat itu dan jalannya Srinata. Iya, tentang keadaan masyarakat pada waktu itu dan tentang bagaimana Srinata itu tadi mengendalikan negaranya. Terus kemudian juga berkaitan tentang tadi yang di bait awal tentang perpindahan dari kerajaan dan identifikasi dari masing-masing sumber sejarah. Sekarang adakah yang bisa membantu Bu Aini untuk membuat kesimpulan
kesimpulan dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok ini tadi? Ayo, siapa? Silakan. Bisa membantu Pak Iko untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita diskusikan bersama ini tadi. Ayo, silakan. Siapa? Tatra? Ayo. Ya. Bagaimana? Kesimpulannya adalah setelah perpindahan kerajaan Mataram ke Jawa itu Sri Nata itu mengalami perjalanan hidup. Ya, berusaha untuk bagaimana dia untuk mempertahankan kerajaannya. dan itu dengan kita seperti kayak peraturan di negaranya agar pencuri itu dihukum mati atau dihukum. Ya, itu tadi adalah kesimpulan dari yang babat tanah Jawa. Tapi kalau kesimpulan secara umum bagaimana? Ada yang bisa bantu? Iya. Walaupun sudah ditranslate ke bahasa Indonesia itu masih sulit dipahami, kalau yang bahasa tanah Jawa itu kosakatanya sudah mulai bisa dipahami tadi. Iya. Karena memang negara Kertagama dengan Jabatan Jawa itu lebih mana yang lebih tua? Negara Kertagama. Jadi jarak waktunya negara Kertagama itu lebih lama daripada Babat Tanah Jawa. Ya, jadi kesimpulannya adalah ternyata dari sumber-sumber sejarah itu menceritakan tentang kehidupan yang terjadi pada masa lalu, tetapi memakai setting bahasanya sendiri-sendiri, dan ternyata waktu itu membawa suatu bentuk perubahan dan juga terjadi pada perubahan bahasa dan kosakata. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikian, untuk minggu depannya kita akan melanjutkan yaitu pada peninggalan budaya yang ada di sekitar kita, terutama adalah pada masa Islam. Itu yang akan kita pelajari pada minggu selanjutnya. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dan jangan lupa untuk tugas uji kompetensi 1 dikerjakan ya. Itu sebagai bentuk penugasan secara tertulis untuk kalian. Dan kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur Aini. Waalaikumsalam ya Bu Iva. Bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini yang sangat sangat menyenangkan? Alhamdulillah, luar biasa Bu. Menyenangkan sekali. Anak-anak cukup antusias untuk melakukan pembelajaran hari ini ya Bu Nur Aini. Iya, ya. Bu. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu Nur Aini ya. Iya Bu. Tujuan pembelajaran Bu Nur Aini yang sudah Bu Nur Aini laksanakan apa sudah tercapai? Menurut saya Bu ya, yang saya amati tadi ketika saya melakukan pembelajaran itu tadi, insya Allah ya sekitar hampir tercapai lah Bu, sekitar 90%-an gitu ya, 80-90% tercapai. Iya, saya juga Gitu. tadi melihat anak-anak di kelompok, ada berapa kelompok tadi, ada 5 cukup antusias sekali anak-anak. Iya, Jadi Bu. cukup senang dengan pembelajaran yang Bu Nur Aini laksanakan. Kemudian strategi, tadi saya sudah melihat Bu Nur Aini sudah menggunakan pembelajaran dengan anak-anak berkolaborasi ya. Iya. Strateginya sangat bagus sekali. Mungkin ada strategi apa lagi yang ingin Bu Nur Aini ciptakan untuk pembelajaran biar lebih baik lagi? Mungkin untuk pengembangan ke depan ya Bu ya. Mungkin kalau ini tadi kan saya kan strateginya adalah melakukan studi literasinya kan, anak-anak saya suruh untuk literasi, mencari sumber dari buku paket, dari buku umum ataupun dari internet gitu ya Bu ya, tentang sumber sejarah yang bisa mereka akses dan mereka analisis gitu. Mungkin ke depannya saya akan berusaha untuk mengajak anak-anak belajar sesuatu itu bukan hanya dari literatur saja, Iya. tapi
mengarahnya adalah pada pembelajaran secara kontekstual. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa belajar dari lingkungan mereka tinggal. Kalau memang kan saya ini kan bidang studinya kan sejarah Bu ya. Jadi nanti saya juga berusaha untuk mengajak anak-anak untuk bisa mempelajari peninggalan-peninggalan budaya sejarah pada masa lalu yang berada di sekitar mereka. Mungkin seperti itu. Oh, iya. Jadi mengarahnya ke pembelajaran kontekstual gitu Iya. Bu ya. Saya tadi juga menyaksikan anak-anak tadi waktu presentasi ya Bu Nur Aini Iya. cukup apa ya, lucu Iya, sekali. lucu Saya juga. juga belum pernah mendengarkan anak-anak tadi bahasa Jawa, tapi loh saya tidak mengenal juga itu apa itu. Tapi untuk yang kedua, yang untuk presentasi yang anak Iya, Jawa tadi, iya. Pak, saya baru menyadari oh iya ternyata bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa lama dengan bahasa Jawa yang apa Baru. yang baru ya, ternyata loh bahasa Jawa itu ternyata ya beda ya di lingkungan pada waktu dulu dengan lingkungan yang Sekarang. semakin mendekati dengan ini, ternyata sangat asik juga ya Bu Nur Aini ya. Iya, mungkin tadi anak-anak antusias itu karena mereka apa ya Bu ya, mendapatkan sesuatu yang baru. Saya kan tadi bertanya kepada mereka juga, lah dari yang sudah dibacakan tadi mungkin kalian ada enggak yang dikenal kosakatanya gitu. Iya. Ternyata kalau yang pakai Jawa kuno tadi yang lebih lama, lebih tua Iya. itu hampir tidak mengenal. Saya gitu. juga enggak paham tadi apa yang diomongkan. Iya. Nah, Gitu. kemudian dari tadi waktu pembelajaran, aspek yang ingin dinilai Bu Nur apa saja? Sebenarnya aspek yang ingin saya nilai Bu ya, Iya. sebenarnya konsepnya itu adalah kepada anak-anak bagaimana bisa mengkonstruksi pemikiran sendiri. Jadi mungkin tekanannya ini lebih kepada ke aspek kognitifnya Bu. Tapi kognitifnya ini adalah kognitif yang saya pinginnya itu levelnya sudah lumayan tinggi gitu. Jadi bagaimana anak-anak bisa mengembangkan cara berpikir kritis, bagaimana mereka bisa mengidentifikasi sumber informasi sendiri, menyimpulkannya, menganalisanya begitu. Gitu. Ada Arahnya lagi ke arah yang ingin sana. dinilai? Dan juga ini berkaitan tentang aspek sosialnya, bagaimana anak itu bisa berkelompok, mereka bisa berkolaborasi, berkolaborasi ya. dengan teman-temannya, bisa menerima pendapat orang lain dan keberanian mereka untuk presentasi Iya. di depan kelas gitu. Iya, kadang anak segitu kan kadang untuk dia maju untuk presentasi kan Iya. kadang takut juga ya. Iya. Jadi butuh motivasi dari Iya, Bapak benar, Ibu Bu. guru ya. Kemudian faktor pendukung untuk mewujudkan biar pembelajaran Bu Nur Aini nanti lebih lancar apa? Mungkin kan karena ini pelajaran sejarah Bu ya, Iya. jadi kadang-kadang itu kesannya kan kayak membosankan, anak-anak biasanya ngantuk gitu ya. Maka sebisanya mungkin ya saya harus mencari bahan pembelajaran yang lebih menarik lagi gitu, yang mungkin anak-anak itu mereka sebelumnya tidak mendapatkan. Seperti tadi itu mungkin di SMP mereka kan belum pernah kenal yang namanya negara Kertagama, Iya. Sutasoma gitu kan. Mungkin kalau Sutasoma hanya kenal bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab Sutasoma gitu. Dari Tapi kan peninggalannya siapa, iya, ya. tapi isi kitab Sutasoma yang sesungguhnya Iya, kan mereka tidak tidak pernah pernah dibaca. dibaca. Jadi Iya. tadi itu paling tidak kan mereka punya gambaran kayak gini ya perkembangan bahasa itu seperti ini begitu. Ya. Kemudian ukuran keberhasilan, jadi siswa itu dikatakan berhasil itu yang bagaimana sih? menurut Bu Nur Aini? Sebenarnya kalau ukuran keberhasilan mungkin saya tidak begitu terlalu menempatkan yang tinggi banget, enggak Bu. Yang penting untuk materi-materi esensial yang penting gitu mereka sudah bisa memahami, itu sudah saya anggap bahwasanya sudah bagus. Terus kemudian mereka bisa berdiskusi bersama, mereka bisa presentasi, mereka bisa tadi itu yaitu kembali lagi mengkonstruksi pemikirannya sendiri dan berpikir kritis, itu sudah cukup bagi Sudah saya. poin yang Iya. bagus sekali ya Bu Nur Aini ya. Setelah melakukan pembelajaran tadi, refleksinya apa? Hasil refleksi Bu Nur Aini. Hasil refleksinya saya merasa bahwasanya ya namanya juga di dalam kelas kita kan anak-anak itu ada berbagai macam tipe ya Bu ya. Jadi refleksi yang saya dapatkan bahwasanya ya masih ada beberapa yang kurang aktif lah. Mungkin anak-anak yang kurang aktif itu harusnya diberikan metode tersendiri begitu ya Bu ya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan menggabungkan bagaimana pembelajaran itu bukan hanya segi kognitif, afektif gitu, tapi juga nanti ditambah yang berbau psikomotor gitu Bu, mungkin game atau bagaimana biar anak-anak itu lebih tertarik, semangat lebih lagi ya. semangat lagi dalam pembelajaran, Iya. tapi tetap memperhatikan
segi kognitif itu tetap Jadi ini adalah diikutkan. tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Nur Aini, Iya. nanti akan menampilkan berbagai Ya, media ya kalau atau bisa apa yang ya. menarik begitu. Iya. Sudah, saya rasa sudah cukup Bu Nur Aini. Iya, Saya Bu. dapat simpulkan bahwa pembelajaran yang Bu Nur Aini tadi laksanakan sudah sangat berhasil sekali. Dan Terima itu kasih, juga, Bu. Itu juga nanti akan buat saya sebagai pengalaman saya juga. Jadi nanti saya bisa menggunakan pembelajaran saya nanti berbagai media. Saya juga terima Iya. kasih loh Bu Iva juga sudah memberikan masukan kepada saya terkait bagaimana metode pembelajarannya gitu ya, supaya anak-anak itu bisa lebih aktif. Terima kasih Bu Nur Aini. Ya Bu, sama-sama. Kita nanti akan selalu berusaha untuk terbaik untuk anak didik kita ya Bu Nur Aini ya. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.